Matius pasal 24 tuh tentang nasihat berjaga-jaga. Kan ayatnya tuh ada yang ayat berapa ya, yang bilang yang seorang di ladang yang seorang akan ditinggal gitu. Itu maksudnya bukan rapture ya? Tidak, bukan ya. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ini tanda kutip ya, demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Jadi ini sebenarnya sudah jelas di ayat 37. Seperti di zaman Nuh, begitulah kelak kedatangan anak manusia. Di zaman Nuh itu sudah peringatkan orang, tapi manusia di sana malah mengolok-olok Nuh. Dan mereka tidak berjaga-jaga, tapi tiba-tiba mereka terkejut bahwa apa? Air bah langsung turun. Maka orang yang tidak siap sedia itu celaka. Yang selamat hanya Nuh dan menantunya dan istri-istrinya. Itu sebenarnya sudah jelas. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia sampai ayat 39 dulu ya, itu seperti air bah. Kalau air bah itu datang tiba-tiba dan orang itu terkejut dan itu melenyapkan mereka, maka Yesus pun akan datang tiba-tiba dan itu melenyapkan orang. Ini tentang kedatangan, bukan tentang pengangkatan ya. Baru ke ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah. Ini bukan tentang diangkat, tapi tentang mereka yang mendapat bagian di dalam kemuliaan itu. Bahwa ada yang percaya Yesus, mereka akan turut dibangkitkan. Yang tidak percaya itu belakangan. Yang ditinggalkan itu yang dibangkitkan belakangan kalau orang mati dan akan dihakimi kemudian. Karena konklusinya itu di ayat 41. Bukan. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi cerita Kristus yang membawa tipologinya Musa tentang kedatangannya kelak itu jatuh kepada kesimpulan untuk berjaga-jaga tentang hari yang tidak diketahui. Ya, maksud lain dari ayat ini tuh sebenarnya untuk mengajak kita itu sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Biar kita tidak ditinggalkan di dalam kebinasaan. Yang ditinggalkan di sana ya Dia yang dibinasakan. Yang di ayat yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Yang dibawa itu merujuk kepada orang-orang percaya, yang ditinggalkan itu orang yang tidak percaya. Karena tujuannya mau bersatu dengan Allah. Yang tidak percaya tidak bisa dibawa untuk bersatu dengan Allah di dalam kemuliaan. Ya ditinggalkan. Gitu loh. Ya. Oke. Thank you Elia, penjelasannya aku udah ngerti sekarang ayat itu. Iya. Gitu ya. Silakan. Thank you, Tuhan berkati. Silakan Pak. Ya, selamat sore Elia. Saya setuju dengan pendapat Elia tentang secret rapture itu tidak ada. Karena semua umat Tuhan pasti akan mengalami aniaya. Bahkan di kitab Wahyu sudah jelas, mereka yang akan melewati masa probation itu akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah di Wahyu 12 ayat 6.
Wahyu 12 ayat 6, di situ perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, saya berkeyakinan bahwa 1260 hari ini sesuai dengan Yehezkiel mengatakan bahwa satu hari nubuatan itu sama dengan 1 tahun. Itu berarti 1260 hari, artinya perempuan ini akan dipelihara selama 1260 tahun. Dan saya juga meyakini perempuan ini adalah gereja. Nah, gimana dengan Elia tentang ayat ini bagaimana? Bentar ya, saya buka kalkulator saya. Ini kalkulator. Kok enggak? Seribu 1260 hari. Itu 3,5 tahun Elia. Iya. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Iya. Ya. Jadi 3,5 tahun di sana, 1260 hari itu bukan bermakna 1260 tahun, tetapi itu bermakna setengahnya dari waktu yang sempurna sebelum kedatangannya. Jadi dia disimpan di padang gurun 1260 hari, artinya setengah waktu perjalanan ilahi, waktunya dari ilahi, itu gerejanya itu dipelihara. Baru setelah itu masa penganiayaan itu ada. Jadi bukan dihitung dari 1000 sekian. Orang-orang yang menghitung begitu itu rentang-rentan itu bidat. Kebanyakan itu bidat-bidat yang begitu. Kamu tahu yang menuduh si Ono antikristus, tapi datang Yesus tahun segini, dihitung sekian dengan angka Romawi lah segala macam, tapi semua meleset, nggak ada yang benar. Menurut hukum perjanjian lama dia harus dihukum mati. Ya. Jadi nggak ada hitungan-hitungan begitu, nggak ada yang tahu hitungan-hitungan begitu. Oh, Yesus berkata di kedatangannya kelak, kita nggak ada yang tahu. Tapi banyak manusia ingin menghitung-hitung. Makanya dipahaminya itu dalam budaya orang Ibrani. Nggak ada angka-angka, meskipun syarat dengan angka, tapi artinya itu bukan angka secara literal, tapi simbolisasi. Karena angka gematria orang Ibrani itu ada meaningnya secara kualitatif. Gitu ya. Jadi bukan 1260 tahun, Pak. Saya pernah tahu itu ada penafsiran, siapa itu lupa saya, tapi meleset juga. Yang dihitung-hitung dari tahun sekian Roma ini menjajah apa penganiayaan, nah begitu. Jangan, tidak ada begitu. Ya, tidak apa-apa. Kalau kita beda paham, tidak apa-apa. Hanya sharing saja. Oke, thank you Elia. Iya. Ya, kita lanjut. Rapture itu orang-orang tidak mengalami penganiayaan, ada orang-orang yang tidak dianiaya, itu tidak ada. Ya, yang ada itu bahwa kita akan tetap mengalami penganiayaan, dan ketekunan dan kesetiaan iman kita itu diuji di sana. Makanya dikatakan berbahagialah mereka yang tahan uji, yang mati oleh karena mempertahankan iman mereka, oleh karena kesaksian atas firman Tuhan yang mereka pegang. Jadi nggak ada orang yang diangkat-angkat nggak mengalami kematian, itu tuh nggak ada. Semua orang harus mati. Penulis surah Ibrani berkata kita ditentukan mati 1 kali. Nggak ada orang yang nggak mati. Hanya Henok dan Elia pun nanti akan turun lagi dan akan mati lagi menjadi 2 saksi Allah di dalam Wahyu 11. Jadi nggak ada itu, ya. Jadi Kak gini bang, logikanya kalau memang
kakak bilang tadi kan itu masa yang cukup panjang kan, masa yang sempurna. 3,5 tahun kita itu tidak tahu berapa tahun berarti kan. Jadi perkataan Alkitab kan yang di gunung, yang di kebun, yang berarti cukup lama waktunya kak. Ya memang Gimana? lama, memang cukup lama. Kita nggak tahu itu berapa tahun. Ada bisa jadi lebih pendek dari 3 tahun, bisa jadi lebih panjang dari 3 tahun. Karena itu simbolis, apokaliptik. Ingat itu simbolis ya. 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu berbicara kebangkitan, bukan berbicara kebangkitan yang mati itu dibangkitkan, yang hidup mati lalu diangkat menyongsong dia di angkasa. Ada orang diambil itu kan itu pandangan ya. Saya tidak pernah berpandangan itu pandangan orang dispensasi. Kalau saya milenium. Sebenarnya itu memang agak mengganggu juga pada orang-orang yang percaya sekarang, karena memang pengajaran itu kan udah lama. Jadi seolah-olah itu baru muncul abad ke-20 Pak. Iya, maksudnya gereja purba nggak ada yang begitu. Iya, maksudnya pengajaran tafsiran soal itu udah ada di satu denominasi gereja di Indonesia kan. Nah, itu baru lahir. Dan menurut saya karena saya pernah mendengar Bang Elia bahas tentang ini. Jadi hari ini memang saya pengen tanya benar-benar apakah itu memang enggak ada. Terus masa 3,5 tahun itu seperti apa? Ya itu yang pengen saya tahu, karena saya memang agak bingung soal itu. Ya, saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya pengangkatan. Itu hak Anda mau percaya mau tidak. Tapi saya tidak percaya dengan itu. Ya, iya juga sih. Cuman kan kalau Bang Elia ngomong kayak gini kan agak bingung juga jadi. Ya, maksudnya saya maunya kan prinsip kekristenan sesuai dengan Alkitabiah itu seperti apa kan, itu yang saya maksud. Belajar aja dari penafsiran yang lama. Setia aja kepada pandangan para rasul. Nggak perlu menambah-nambah. Para rasul nggak ada yang percaya dengan pengangkatan. Nggak ada yang pernah menafsirkan 3,5 tahun lah, 7 tahun apa. Itu nggak pernah ada. Ya saya bersandar pada itu. Kalau Anda bersandar kepada yang lain ya monggo-monggo saja. Karena sebenarnya masalah tafsir ini itu tidak mempengaruhi keselamatan. Jadi ya terserah. Tapi itu penting bagi kontemplasi. Penting, sangat penting, karena itu memang menurut saya kayak membuat kami orang yang pernah percaya dengan itu ya santai-santai aja ya, kan saya pasti disingkirkan. Begitu prinsipnya, seolah-olah berpegang pada prinsip itu. Iman sebelah juga begitu. Dimatikan angin katanya. Angin dari mana itu? Dan tidak masa-masa siapa lo itu namanya. Kan enggak. Berarti intinya pada dasarnya kalau sesuai dengan Alkitabiah itu enggak ada ya. Ya, biar yang jadi bingung ini ya dihilangkan begitu Kak. Karena memang selama ini saya agak bingung dengan hal ini. Memang dibingungkan benar-benar karena udah lama pengajaran ini udah lama kan pegang. Dan kemarin sempat bingung saya sempat nonton waktu Abang Elia membahas tentang ini. Saya masih agak ragu, makanya memang saya pengen naik untuk pertanyakan hal itu. Jadi ada lagi Kak, masalah waktu dipersingkat itu pengertiannya apa? Ya, waktu dipersingkat itu bermakna kepada kalau waktu itu tidak dipersingkat, orang pilihan banyak yang akan binasa dan Iya, pengertiannya gimana? Itu dalam pengertian dipres dari waktu yang seharusnya dalam pandangan ilahi. Karena ini sudut pandang Allah semua. Oh, bisa jadi misalnya sudut pandang maksudnya yang sebenarnya 3,5 tahun itu dipersingkat begitu. Penganiayaan itu yang dipersingkat Pak. Masa ya
3 tahun setengah itu bukan bermakna 3 tahun setengah. Iya, iya. Itu simbolis. Nah, yang seharusnya katakanlah 100 tahun atau 50 tahun jadi 25 tahun, jadi berapa tahun. Oh iya, iya. Oke, oke. Berarti dipersingkat dengan masalah waktu ya, bukan ada tipologi lainnya. Enggak ada. Oke. Itu providensi Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong waktu itu dipersingkat karena orang pilihan. Itu tuh ya ukurannya Tuhan, dia mau mempersingkat berapa lama itu suka-suka dia. Gitu. Oh ya, oke. Berarti itu memang prinsipnya ya masalah waktu, ya kan? Waktu yang mungkin sebenarnya sekian waktu dipersingkat jadi sekian aja. Oh ya.